Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiatun Masleha dari Prodi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi saya tentang metode penelitian, yaitu selanjutnya skala pengukuran, ada nominal, order, interval, rasio. Menurut Ridwan 2009, data nominal adalah nama menunjukkan tanda atau label yang hanya digunakan untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada data ordinal atau order, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Lalu ada data interval. Data interval yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tetapi tidak memiliki titik nol absolut ataupun mutlak. Lalu ada data rasio, merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Di sini selanjutnya ada sumber data, yaitu pengumpulan data biasanya dilakukan sebagai berikut. Pertama ada wawancara atau angket, lalu ada populasi, ada sampel, dan observasi. Selanjutnya ada data panel. Data panel itu didapat dari gabungan antara cross section dan time series, di mana data cross section itu merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Lalu ada data outlier. Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik khusus untuk karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Nah, untuk deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standarit atau yang biasa disebut dengan z-score, yang memiliki nilai median atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Haier, untuk menentukan skor ini bisa didapat dengan sebagai berikut. Jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3 sampai 4. Untuk jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3 sampai 4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Lalu di sini ada rancangan penelitian atau research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, dan teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk jenis variabel ada variabel dependent, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel dependent. Untuk variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Untuk selanjutnya ada variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Lalu ada variabel intervening, merupakan variabel antara mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Lalu ada variabel kontrol, di mana termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependent. Di sini ada variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan
variabel yang bersifat kualitatif, misalnya seperti jenis kelamin, agama, periode, dan sebagainya. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclude group atau 1 include group. Untuk variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.